Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Semoga kamu masih tetap menjaga kebersihan, mematuhi protokol kesehatan, dan semoga kamu masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Bertemu lagi dengan Miss Eka di hari Selasa, di tanggal 13 Oktober 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Miss Eka mengingatkan, silahkan kamu tonton video ini dari awal sampai akhir. Untuk apa? Nah, nantinya kamu akan lebih mudah memahami materi pembelajaran hari ini dan insya Allah bisa mengerjakan latihan dengan sebaik mungkin. Nah, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tema 4, globalisasi. Subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Materi ini disusun oleh guru kelas 6 SDIT Nurul Ilmi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman cinta produk Indonesia dengan terperinci. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu membuat poster berdasarkan poster yang baik dan menarik. Dan terakhir, siswa dengan berdiskusi dan pemecahan masalah, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia dengan mandiri. Nah, kita masuk ke materi pembelajaran yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Nah, era globalisasi membuat banyak sekali produk asing yang beredar di Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mencintai produk dalam negeri. Nah, mengapa kita harus mencintai produk Indonesia? Apa dampaknya bagi perekonomian Indonesia? Nah, di sini kita akan mempelajari dampak globalisasi dalam perekonomian Indonesia. Kita akan membaca. Miss Eka kembali mengingatkan untuk mempermudah pembelajaran kita hari ini, silahkan kamu buka buku paket tema 4 kamu, yaitu ada di pembelajaran keempat. Nah, ketika Miss Eka membaca di sini, silahkan kamu juga ikut membaca di dalam hati dan menyimak apa yang Miss Eka baca. Aku cinta produksi Indonesia. Lihat di sekitarmu. Perhatikan baju, sepatu olahraga, atau tas yang kamu dan temanmu gunakan. Tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal, terutama kalian yang tinggal di kota-kota besar. Apakah barang-barang yang kalian pakai ada yang dibuat di dalam negeri? Banyak loh, baju-baju, sepatu-sepatu, atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Globalisasi membawa kemudahan dalam pertukaran produk. Kemajuan teknologi memotong berbagai biaya yang dibutuhkan dalam pengiriman produk ke negara lain. Dahulu, untuk melindungi produk dalam negerinya dari serbuan produk negara lain, pemerintah memberlakukan pajak yang tinggi untuk produk impor. Oleh karena itu, dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas. Harganya mahal. Hanya segelintir masyarakat yang mampu membelinya. Di era globalisasi, tuntutan perdagangan bebas antar negara mengecilkan kemungkinan untuk memberlakukan pajak yang tinggi. Akibatnya, produk dalam negeri harus rela bersaing dengan berbagai merek produk luar negeri. Siapa yang dirugikan jika produk luar negeri lebih diminati oleh masyarakat? Tentunya para pengrajin kreatif dari berbagai pelosok negeri. Teman, kerabat, saudara, atau mungkin orang tua kita sendiri dapat menjadi pengrajin yang merugi. Siapa yang dapat memelihara kelangsungan produksi dalam negeri? Tentu hanya kita, sang anak negeri. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri, sehingga ketika suatu hari kamu berbelanja di toko sepatu dan dihadapkan pada pilihan sepatu buatan Indonesia atau sepatu buatan Amerika, mana yang akan kamu beli? Nah, hanya anak Indonesia yang cinta produksi Indonesia yang akan memilih sepatu produksi dalam negeri. Nah, abang kakak,
itulah teks mengenai Aku Cinta Produksi Indonesia. Nah, masih ingat kan di materi sebelumnya bahwa salah satu kewajiban kita adalah mencintai produk dalam negeri. Kenapa? Itu merupakan kewajiban bagi kita karena kita merupakan anak bangsa. Kitalah pemilik karya-karya dalam negeri. Kitalah pemilik produk dalam negeri. Nah, salah satunya adalah dengan cara menghargai dan membeli produk yang dihasilkan atau dibuat oleh anak bangsa, yaitu produk dalam negeri atau produk Indonesia. Banyak kan seperti tas, baju, sepatu, atau terutama makanan yang diproduksi oleh anak bangsa sendiri. Jadi abang kakak Miss Eka juga kembali mengingatkan, kamu atau kita boleh untuk menikmati atau membeli produk luar negeri. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita lebih mencintai dan lebih banyak menggunakan atau mengkonsumsi produk dalam negeri kita sendiri. Nah, apakah kualitasnya lebih buruk atau bahkan tidak mampu bersaing dengan barang luar negeri? Oh, tentu tidak. Kenapa? Karena produk-produk Indonesia yang dibuat oleh anak bangsa di saat ini, di era globalisasi ini, bahkan sudah mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri, sudah mampu bersaing dengan produk-produk yang diimpor. Nah, jadi jangan khawatir. Nah, jadi ketika kita dihadapkan dua pilihan, maka alangkah lebih baiknya kita bisa memilih produk dalam negeri. Kalau bukan kita yang mencintai dan membeli produk dalam negeri, siapa lagi? Nah, jadi jangan sampai semua produk luar negeri itu merajai perekonomian Indonesia, sedangkan produk Indonesia itu sama sekali tidak terjual di Indonesia. Jangan sampai ya. Nah, kita harus menghargai karya dari para pengrajin dan para kreativitas seniman yang ada di Indonesia. Nah, abang kakak, di sini kita akan berdiskusi. Nah, berdasarkan teks di atas, identifikasilah kosakata non baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Kalau kamu tadi sudah menyimak saat Miss Eka membaca, kamu akan menemukan lebih dari 3 kata non baku, yaitu kata-kata yang tidak sesuai dengan kaedah bahasa Indonesia atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Nah, kosakata non baku yang pertama yang bisa kita temukan adalah merek. Nah, merek itu merupakan bukan kosakata non baku, tapi kalau dalam bahasa Inggris emang ada merek. Nah, merek itu artinya kan label ya, atau brand. Nah, itu kalau dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Indonesia, di sini merek itu merupakan kosakata non baku. Nah, apa kosakata bakunya? Yaitu produk. Nah, produk sesuatu yang dihasilkan. Kemudian yang kedua, di sini ada kosakata non baku yaitu segelintir. Nah, segelintir itu merupakan kosakata yang non baku. Menurut kamu, apa kosakata bakunya? Iya, benar. Kosakata baku dari segelintir adalah sedikit. Nah, jadi sedikit itu merupakan kosakata yang baku ya dibandingkan dengan segelintir. Merugi. Nah, ini mudah nih. Kalau kosakata non bakunya merugi, maka kosakata bakunya adalah iya, benar, dirugikan. Jadi tidak ada merugi ya, Nak. Yang ada itu adalah dirugikan. Dan yang terakhir itu adalah sepatutnya. Nah, sepatutnya ini sering kita dengar nih dalam ketika kamu membaca novel atau membaca komik. Namun sepatutnya ini merupakan kosakata yang non baku. Jadi kosakata baku dari sepatutnya adalah seharusnya. Sudah seharusnya itu dilakukan misalnya. Jadi bukan sudah sepatutnya itu dilakukan. Salah ya, abang kakak. Nah, ini keempat kata non baku yang kita temukan dan kita ubah menjadi kosakata baku. Nah, sedangkan dalam kalimat tersebut juga kita menemukan kalimat tidak efektif. Nah, bagaimana cara mengubah ke dalam kalimat tidak efektif? Kalimat tidak efektif yang pertama itu adalah tentu ada sebagian dari kalian yang memakai banyak barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Nah, jadi kalau sudah memakai banyak itu berarti barang itu cukup satu. Sini saya akan beri tanda. Kalau sudah ada kata banyak, maka barang-barang ini itu termasuk mubazir, jadi hanya cukup satu saja. Atau kalau misalnya mau memakai barang-barang, maka banyak ini kita hilangkan. Maka jadi kalimatnya tentu ada sebagian dari kalian yang memakai barang-barang produksi luar negeri dengan berbagai merek terkenal. Kemudian yang kedua, banyak loh baju-baju, sepatu-sepatu atau tas-tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Nah, sebenarnya mempermudah di sini kamu perhatikan saja kalimat yang bercetak miring.
Sehingga kalau sudah banyak, ingat abang kakak, kalau sudah ada kata banyak, maka tidak perlu diulang kalimatnya. Ini baju-baju, salah, hanya perlu baju, kemudian sepatu, kemudian tas. Nah, jadi kalimat yang benar adalah banyak loh baju, hanya perlu satu, baju, kemudian sepatu atau tas produksi dalam negeri yang kualitasnya sama, bahkan lebih baik dari barang sejenis produksi luar negeri. Itulah kalimat yang efektif. Nah, terakhir, oleh karena itu dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal. Nah, kalimat efektifnya adalah oleh karena itu dahulu produk impor tidak terjangkau oleh masyarakat luas karena harganya mahal. Nah, perhatikan di sini itu kan terpotong ya di bagian tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya tidak terjangkau oleh masyarakat luas, harganya mahal. Nah, yang baku adalah kita tambahkan kata karena. Maka jadinya adalah tidak terjangkau oleh masyarakat luas karena harganya mahal. Karena harga mahal itu merupakan alasan, jadi kita harus menambahkan kata karena. Itulah kosakata non baku kita ubah menjadi kosakata baku. Begitu juga kalimat tidak efektif kita ubah menjadi kalimat efektif. Next, kita lanjut ke materi PPKN. Nah, kita di sini juga akan berdiskusi. Menurut kamu, mengapa kita harus cinta produk Indonesia? Iya, karena jika kita mencintai produk Indonesia, maka produk lokal juga bisa bersaing di kancah internasional. Seperti misalnya sudah katakan, jika bukan kita yang mencintai dan membeli produk Indonesia, maka nantinya produk Indonesia itu tidak bisa bersaing. Lama-kelamaan produk Indonesia itu tidak akan laku dan kalah oleh produk impor dari luar negeri. Jadi mulai sekarang kita harus mencintai produk Indonesia. Nah, yang kedua, apa contoh tindakan dari cinta produk Indonesia, abang kakak? Banyak ya. Nah, coba menurut kamu apa-apa saja contoh dari tindakan dari cinta produk Indonesia? Iya, benar. Nah, contoh tindakan dari cinta produk Indonesia adalah dengan memilih dan membeli barang produksi dalam negeri daripada produksi asing atau luar negeri. Nah, seperti di materi yang semalam, kita sudah mempelajari bahwa salah satu contoh mencintai produk Indonesia itu dengan membeli makanan yang dihasilkan atau produk Indonesia, kemudian membeli barang seperti tas, baju, kemudian ada sepatu, kemudian buah-buahan dalam negeri. Nah, itu salah satunya adalah contoh tindakan mencintai produk Indonesia. Nah, yang ketiga, apa yang terjadi jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri? Nah, sudah ada gambarannya ya, tadi sudah saya jelaskan. Jika kita terlalu banyak memberi barang luar negeri, maka barang atau produk Indonesia akan tersisih, akan tersingkirkan dan tidak akan mampu bersaing. Nah, jika kita lebih banyak membeli barang dari luar negeri, maka kelangsungan produksi barang dalam negeri akan terancam. Dalam artian ketika tidak ada pembeli, maka produk barang yang dihasilkan itu tidak akan diproduksi lagi. Kenapa? Kan tidak ada yang membeli. Maka ketika kita membeli produk dalam negeri atau produk Indonesia, maka produksi atau seniman atau kreativitas yang menghasilkan barang-barang tersebut dalam negeri ini akan terus memproduksi atau membuat barang-barang tersebut. Maka salah satunya tadi sudah saya katakan, kita membantu perekonomian di Indonesia dengan cara membeli barang Indonesia. Nah, terakhir, apa dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia? Nah, dampak cinta produk Indonesia bagi kemajuan perekonomian bangsa Indonesia adalah perekonomian akan semakin maju dan berkembang sehingga akan mendatangkan kemakmuran. Bagi siapa? Bagi kita, bangsa Indonesia, bagi negara kita. Nah, jadi semakin banyak barang-barang atau produk Indonesia dalam negeri yang terjual, yang kita konsumsi, maka nantinya itu semua akan meningkatkan perekonomian Indonesia, akan semakin maju dan berkembang, sehingga insya Allah nantinya bangsa kita dan negara kita akan semakin makmur. Jadi mulai sekarang kita tanamkan bahwa kita harus mencintai produk Indonesia. Nah, masih berhubungan dengan mencintai produk Indonesia, di sini SBDP kita akan berkreasi.
Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak orang lain cinta tanah air adalah membuat poster. Nah, masih ingat kan? Poster ini adalah salah satu jenis atau salah satu contoh dari reklame. Benar, reklame ya. Jadi reklame itu kan dibuat untuk mengajak orang lain membeli atau mengkonsumsi atau memakai suatu produk. Nah, jadi banyak ya Bang Kakak reklame yang sudah Miss Eka beritahu juga sudah kamu kerjakan. Ada baliho, kemudian ada banner, ada brosur, ada poster, ada iklan. Nah, jadi masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah membuat brosur. Nah, hari ini kita akan membuat poster Aku Cinta Produk Indonesia. Kamu perhatikan di sini ada contoh. Nah, apa bedanya poster dengan brosur? Kalau poster seperti ini, poster itu hanya singkat, hanya ada gambar, sama seperti brosur juga ada gambar dan ada teks atau kalimat ajakan. Nah, hanya saja kalau brosur itu lebih banyak penjelasannya, akan lebih banyak kata-kata yang tercantum di kertas atau di bagian yang akan kita promosikan. Kalau poster itu hanya singkat. Contohnya di poster yang pertama, Aku Cinta Produk Indonesia. Hanya ada kalimat Aku Cinta Produk Indonesia dan gambar seseorang yang sedang menggenggam bendera Indonesia. Nah, jadi hanya singkat. Itulah kalau poster, tidak bertele-tele kalimatnya. Sedangkan yang di sebelahnya adalah bangga cintai produk Indonesia. Nah, perhatikan di sini dia bangga mencintai produk Indonesia, dia memakai batik. Nah, salah satu batik itu adalah salah satu produk Indonesia yang mendunia, bahkan diminati oleh mancanegara, oleh orang-orang yang ada di luar negeri. Jadi kalau orang luar negeri bangga memakai batik, kita harus lebih bangga. Benar, kita harus lebih mempromosikan batik kepada orang lain. Nah, kedua tersebut adalah contoh poster mencintai tanah air. Nah, di sini kamu diminta buatlah poster yang bertema cinta tanah air, yaitu membeli produk dalam negeri. Banyak ya produk dalam negeri, boleh batik, kemudian banyak lagi ada tas, sepatu. Nah, kamu untuk memudahkan kamu membuat poster, kamu Miss Eka perbolehkan untuk melihat dari sumber lain, contohnya internet, buku, atau bahkan TV misalnya, boleh. Yang penting silahkan kamu buat poster bertema cinta tanah air dalam kertas HPS kamu atau di buku kamu juga boleh. Nah, nantinya ketika sudah selesai silahkan kamu fotokan dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Nah, abang kakak seperti biasa, ketika ini kita berkreasi maka Miss Eka memberikan waktunya 2 hari. Maka Miss Eka tunggu batas paling lama besok di hari Rabu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan ya. Tetap Miss Eka tunggu. Nah, silahkan kamu buat poster kamu dengan semenarik mungkin, sebagus mungkin. Bayangkan jika kamu membuat poster itu benar-benar untuk mempromosikan barang yang akan kamu jual. Jadi bagaimana caranya agar barang yang kamu jual itu laku dan diminati? Silahkan kamu buat poster kamu dengan semenarik mungkin. Miss Eka tunggu ya. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sudah banyak ya yang kita pelajari, dari membuat poster, kemudian apa saja, bagaimana cara mencintai produk Indonesia, kemudian kita sudah mempelajari kosakata baku, non baku, kemudian apa yang bisa digunakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Nah, semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan, diridhoi oleh Allah, dan insya Allah ilmunya bermanfaat untuk kamu. Kita ucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa kerjakan tugas kamu dengan sebaik mungkin. Miss Eka tunggu sampai batas paling lama besok di hari Rabu. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.